Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etang manggala mutamang. Kalena dhamma sawana etang manggala mutamang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika yang berbahagia. Setelah kita bersama-sama memanjatkan parita suci, melaksanakan puja bakti, dilanjutkan dengan meditasi, maka semoga saat ini kondisi batin kita dalam keadaan tenang dan bahagia. Karena dalam kondisi tenang dan bahagia itulah maka kita akan dapat mengulang kembali Dhamma ajaran Buddha. Saat ini tibalah saatnya kita melakukan Dhamma sawana, belajar Dhamma. Karena hanya orang yang tenang, orang yang hanya memiliki sedikit debu di matanya, itulah yang dapat menyelami, dapat mendengarkan, dapat memahami Dhamma dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau kita ingat pada peristiwa Asada, di mana saat Sang Buddha pertama kali membabarkan dhammanya, Buddha membabarkan dhamma yang pertama kali adalah atas permohonan Brahma Sahampati. Apa pertimbangan Brahma Sahampati memohon kepada Sang Buddha supaya berkenan mengajarkan dharmanya? Permohonan Brahma Sahampati adalah dengan pertimbangan bahwa di dunia ini banyak sekali manusia yang hanya memiliki sedikit debu di matanya. Yang dimaksud dengan sedikit debu di mata itu adalah kekotoran batin. Jadi orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekotoran batin itulah yang akan dapat menerima, memahami, menyelami, mempraktekkan serta menembus Dhamma dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang hanya memiliki sedikit debu di mata. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika, tema Dhamma Desana pada hari ini adalah tentang berkah dari melakukan penghormatan kepada orang yang patut dihormati. Ibu, bapak, saudara-saudari, dengan selalu menyadari bahwa kita saat ini, sekarang ini adalah dilahirkan sebagai manusia, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Karena sesungguhnya tidaklah mudah untuk bisa dilahirkan menjadi manusia. Untuk itu, ibu, bapak, saudara-saudari, marilah kita gunakan kesempatan dengan terlahirnya kita sebagai manusia ini menjadi kesempatan yang sebaik-baiknya
Karena dengan kita terlahir menjadi manusia ini, maka artinya kita memiliki peluang yang sangat luas untuk membangun perbuatan-perbuatan kita, untuk melakukan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat memperoleh berkah kebahagiaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun pada kelahiran-kelahiran kita yang berikutnya. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika yang berbahagia, yang pasti hidup adalah tidak sendirian, tetapi hidup adalah selalu berinteraksi dengan sesama, berhubungan dengan orang lain. Untuk itu, supaya kita bisa melakukan interaksi pergaulan hidup dengan sesama itu dengan baik, dengan nyaman, dengan membahagiakan, dengan rukun, dengan harmonis, maka kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan pergaulan yang harmonis itu. Ibu bapak, saudara-saudari, ilmu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis itu disebut etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang baik dan yang buruk. Jadi orang yang punya etika itu adalah orang yang bisa membedakan dengan persis mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Kalau dalam agama Buddha, etika ini disebut dengan sila. Jadi sila adalah kemoralan. Ilmu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu pengetahuan dan keterampilan yang harus kita miliki supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, kehidupan yang bahagia antar sesama, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita memberikan penghormatan kepada orang lain, khususnya adalah kepada orang yang patut dihormati. Salah satunya adalah orang-orang yang selalu menjalankan sila. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, dalam agama Buddha diajarkan ada 5 cara penghormatan yang benar, yang tepat diberikan kepada orang-orang yang patut dihormati. Di dunia ini, orang-orang yang patut dihormati adalah, yang pertama adalah orang tua. Ibu bapak, saudara-saudari, kita terlahir di dunia ini adalah dari orang tua. Jadi adalah merupakan suatu kewajiban, merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai anak yang berbakti untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kita. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu menjalankan sila. Siapa? Yaitu para guru-guru kita, para biku, para bikuni. Itu adalah orang-orang yang patut kita hormati. Kemudian kalau para mahasiswa wajib menghormati para dosennya. Para pelajar, siswa-siswi, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, wajib menghormati para gurunya. Kemudian orang-orang yang lebih tua dari kita itu adalah merupakan orang-orang yang juga patut kita hormati. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, lalu bagaimanakah cara menghormat yang benar,
menurut agama Buddha ada 5 cara menghormat di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah menghormat dengan cara bersikap anjali. Sikap anjali adalah menghormat dengan cara merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Seperti ini, ibu bapak, saudara-saudari. Kedua telapak tangan kita tangkupkan, kita letakkan di depan dada, lalu membentuk seperti kuncup bunga. Ini namanya adalah sikap anjali. Sikap anjali ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang patut dihormati. Contoh, misalnya anak sekolah, ya, ketika pagi-pagi ingin berangkat sekolah, maka minta izin, ya, berpamitan kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Kita berpamit dengan memberikan salam, ya, namo buddhaya, dengan bersikap anjali. Contohnya begini, papa, mama, saya berangkat dulu ya, namo buddhaya. Nah, itu adalah contoh penerapan cara menghormat dengan bersikap anjali. Begitu juga ketika kita bertemu dengan biku ataupun dengan guru atau bahkan dengan teman-teman sedama, kita juga memberikan penghormatan dengan bersikap anjali. Biasanya dibarengi dengan mengucapkan salam dalam agama Buddha. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam agama Buddha itu ada beberapa macam salam, seperti namo buddhaya, ada juga salam soti hotu, ya, kemudian ada juga salam ami tuofo, ya. Nah, itu adalah merupakan salam-salam di dalam agama Buddha. Begitu juga pada saat kita melaksanakan puja bakti atau kebaktian. Selama kita melaksanakan puja bakti, melantunkan parita-parita suci, kita melaksanakannya dengan bersikap anjali. Jadi sikap anjali adalah cara menghormat dengan cara merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Lalu yang kedua, ibu bapak, cara menghormat dalam agama Buddha adalah dengan cara bernama kara atau bernamaskara. Nama kara atau namaskara ini adalah cara menghormat dengan cara bersujud. Misalnya kita bersujud di depan altar, kita bernama kara sebanyak 3 kali. Nama kara pertama ditujukan kepada Buddha, nama kara kedua ditujukan kepada Dhamma, nama kara ketiga ditujukan kepada Sangha. Lalu bagaimanakah cara bernama kara yang benar? Cara bernama kara atau bersujud yang benar adalah membentuk 5 titik tumpu menyentuh pada lantai. Pancangga patita. 5 titik tumpu itu adalah yang pertama dahi. Ya, dahi harus menyentuh lantai. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan ini. Ya, ini kedua telapak tangan, ya, kena pada lantai. Kemudian lengan, ya, lengan tangan sampai siku. Yang selanjutnya adalah kedua lutut, dan yang kelima adalah ujung jari-jari kaki. Jadi bersujud atau bernama kara itu harus dilakukan dengan ketentuan yang benar. Jadi kalau saya pernah melihat ada umat Buddha yang bersujud di depan altar itu dengan menggunakan tumpuan kepala untuk bersujud. Berarti itu adalah cara bersujud yang kurang benar, ya.
Nah, bersujud ini bisa dilakukan di depan altar kepada Triratna. Kita juga bisa bersujud kepada orang tua ya di momen-momen tertentu. Misalnya pada saat pasangan calon suami istri melangsungkan pernikahan ya, pemberkatan pernikahan. Itu ada sesi bersujud. Nah, kemudian misalnya di hari-hari raya tertentu ya, kita bersujud kepada orang tua, atau kita bertemu kepada anggota sangga, kepada biku ataupun bikuni, kita juga bisa melakukan bersujud. Nah, itu adalah cara menghormat yang kedua. Kemudian cara menghormat yang ketiga adalah dengan cara melakukan padakina atau pradaksina. Padakina atau pradaksina ini adalah menghormat dengan cara mengitari objek-objek puja dengan berjalan searah jarum jam. Biasanya objek puja yang dihormati dengan cara pradaksina ini adalah altar, ya, kemudian cetia, bisa juga pohon bodhi. Nah, kalau ibu bapak saudara-saudari sering mengikuti dalam perayaan hari raya Trisuci Waisak ataupun hari-hari raya agama Buddha yang lainnya, itu sering ada sesi yang kita sering menyebutnya prosesi lilin. Nah, itu sesungguhnya adalah pradaksina ya. Kalau di wihara Budayana itu biasanya setiap hari raya Waisak itu acara diawali dengan melakukan prosesi ya, berjalan searah jarum jam mengelilingi wihara. Nah, itulah yang disebut dengan pradaksina ya. Kemudian cara menghormat yang keempat adalah dengan cara melakukan uttana. Uttana adalah menghormat dengan cara berdiri ketika menyambut orang yang patut dihormati datang, begitu juga mengantarkan pada saat orang yang patut dihormati itu pergi atau meninggalkan kita. Itu namanya uttana. Contoh, misalnya pada suatu hari ada tamu yang datang ke rumah kita. Biasanya kalau tamu datang itu pertama kan tamunya pasti memberi kode ya kepada kita, mungkin mengucapkan salam ya, atau mungkin ketuk-ketuk pintu. Setelah itu dengan cara kita menyambutnya dengan cara berdiri, oh selamat datang, yuk silakan masuk. Setelah itu kemudian dipersilakan duduk. Nah, ibu bapak saudara-saudari, pada saat kita berdiri menyambut tamu yang datang, itulah yang dinamakan uttana. Begitu juga pada saat tamu kita pulang, maka kita kembali mengantarkannya dengan cara berdiri dan mungkin disertai dengan mengucapkan kata selamat jalan, hati-hati, atau terima kasih atas kunjungannya. Nah, ini sebenarnya sikap-sikap seperti ini sudah menjadi sebuah pemandangan yang setiap hari sesungguhnya kita temui, kita lihat ya. Misalnya kita masuk ke sebuah restoran ya, itu biasanya kita juga disambutkan dengan para pelayan-pelayannya itu berdiri ya di kiri kanan pintu menyambut kedatangan kita. Itulah contoh penerapan dari sikap uttana. Ibu bapak saudara-saudari, para upasaka upasika, kemudian cara menghormat yang kelima disebut dengan samicikama, yaitu menghormat dengan cara melakukan kebaikan tanpa harus disuruh atas kesadaran sendiri. Itu adalah merupakan sifat yang peka terhadap lingkungan kita. Jadi ibu bapak, penerapan dari samicikama ini bisa diterapkan di mana saja. Di rumah misalnya, kita sebagai anak, ketika kita melihat orang tua kita
sedang disibukkan dengan berbagai pekerjaannya, maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, yang menghormati kepada orang tua, seharusnya tanpa disuruh kita harus membantu pekerjaan orang tua kita itu, tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Begitu juga ketika kita di sekolah, ya, untuk para pelajar di sekolah. Biasanya di sekolah itu masih ada saja anak-anak yang masih belum bisa disiplin dalam menjaga kebersihan. Padahal biasanya di sekolah itu kan sudah disediakan, ya, tong-tong sampah, ya, atau tempat-tempat sampah. Tapi masih sering ada saja anak-anak yang lupa, atau mungkin sengaja, atau mungkin sudah menjadi kebiasaan, bahwa setelah jajan lalu selesai makan, biasanya bungkus makanannya itu dibuang sembarangan, asal saja, tidak dibuang ke tong sampah. Nah, ketika kita melihat ada sampah yang berserakan, maka sebagai wujud penerapan dari Sammi Kama ini, tanpa harus disuruh, kita harus dengan kesadaran sendiri, kita pungut sampah itu, kemudian kita masukkan ke tong sampah. Jadi jangan nunggu diperintah, jangan nunggu disuruh oleh guru misalnya, ya. Nah, kalau anak sekarang kadang-kadang sering terjadi pemandangan yang aneh, Ibu Bapak. Saya tidak tahu apakah ini faktor kesengajaan, ya, atau kekreatifan, sehingga kadang-kadang ada sampah, kemudian ada guru yang mengingatkan atau menyuruh kepada anak yang kebetulan sedang lewat di tempat tersebut, nak, tolong itu ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Anak itu malah menjawab, bukan saya, Bu, yang buat, bukan saya, Pak, yang buat, itu bukan sampah saya. Nah, padahal di dalam agama Buddha telah diajarkan Sammi Kama. Jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, langsung ambil. Jangan ditunda, jangan disia-siakan. Jadi suatu saat ketika kita melihat ada sampah, ya, dengan kesadarannya sendiri, dengan hati yang sangat ringan dan ikhlas, kita pungutlah sampah itu, kemudian kita buang ke tong sampah. Ibu bapak, saudara-saudari, cara menghormat di dalam agama Buddha ini diajarkan, ditekankan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 109 yang bunyinya adalah Abhiwadana silisa nicang udang pacayino cattaro dhammang wadanti ayu wanyo sukang balang. Ia yang selalu menghormati orang yang lebih tua, orang yang patut dihormati, maka 4 hal akan berkembang pada dirinya, yaitu berkah ayu, wanyo, sukang balang. Apa itu ayu, wanyo, sukang balang, Ibu Bapak? Ayu adalah usia panjang, ya. Wanyo adalah rupawan. Jadi kalau yang laki-laki memiliki wajah yang tampan, yang perempuan memiliki wajah yang cantik. Sukang, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini bisa diperoleh dari berbagai faktor, berbagai cara. Orang yang buka usaha, usahanya maju, usahanya sukses, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Seorang pelajar yang sekolahnya pinter, ujiannya dapat nilai bagus, predikatnya bagus, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Apapun caranya, yang penting kebahagiaan itu dicari dengan cara yang benar, ya, itu suka. Kemudian balang adalah kekuatan. Kekuatan juga bisa diartikan sebagai kesehatan. Nah, itulah Ibu Bapak yang dimaksud dengan
berkah dari menghormat dengan cara yang benar kepada orang yang patut dihormati. Jadi ibu bapak, marilah kita bersama-sama untuk selalu berlatih memberikan penghormatan kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang patut dihormati dengan cara yang benar tadi, maka kita akan memperoleh berkah kehidupan berupa ayu, wanyo, sukang, bala. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, sebelum saya akhiri Dhamma Desana ini, maka saya akan simpulkan tentang Dhamma Desana ini, bahwa ada 5 cara menghormat di dalam agama Buddha yang akan mendatangkan berkah ayu, wanyo, sukang, bala. 5 cara menghormat itu adalah anjali, namakara, pradaksina, uttana, dan samicikama. Lalu barang siapa yang selalu menghormat dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat, artinya kepada orang-orang yang memang patut dihormati, maka dalam dirinya akan berkembang berkah berupa ayu, usia panjang, wanyo, wajah rupawan, ketampanan atau kecantikan, sukang, kebahagiaan, dan bala adalah kekuatan atau kesehatan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, demikianlah untuk Dhamma Desana pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah ayu, wanyo, sukang, balang selalu melimpah pada kita semua. Dan di akhir Dhamma Desana ini saya akan tutup dengan doa pemberkahan. Marilah kita sejenak bersikap anjali. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanupavena saddha soti bhawantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanupavena saddha soti bhawantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena saddha soti bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Demikian marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.